hadrati wa ila hadrati jami'il qubur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqa qadri wa miqdara azim. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini, pada hari yang berkah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di majlis taklim ini, di taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bilang majlis taklim itu raudhah min riyadil jannah. Jadi kalau pengen taman surga, jadinya di majlis taklim. Salam serta salam terlupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir hayat kita, hingga yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pengurus Majlis Taklim Rasmiati, mudah-mudahan kita doakan beliau selalu dalam nama Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, dipanjangkan umurnya, selalu kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya kesini niatnya belajar juga, menyampaikan juga, mudah-mudahan ilmu yang saya dapat ini bermanfaat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita ngaji. Orang yang keluar dari rumah niatkan untuk ilmu itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai dia balik ke rumah. Ini malaikat lagi ngitungin aja pahala kita, nggak berhenti. Malaikat mencatat amal dosa, sibuk berhenti dulu ya. Pencatatan amal baik itu lagi sibuknya sampai kita kembali ke rumah. Tapi main nanti di rumah kita pakai, kita terapin kepada keluarga. Kitab Wasiatul Mustafa ini ialah wasiat-wasiat daripada Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini di beberapa kitab, ya ini dipakai di tulisan paling awal karena ini merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Ada berapa hukum bacaan Bismillah? Yang pertama, hukumnya wajib. Ketika kita melaksanakan sholat fardu, pas membaca suratul Fatihah, itu baca tuh Bismillahirrahmanirrahim. Karena suratul Fatihah termasuk rukun daripada rukun sholat. Makanya orang yang nggak baca Bismillah nggak sah sholatnya, karena itu termasuk bagian daripada suratul Fatihah. Nah itu hukumnya wajib. Yang kedua sunnah, bacaan Bismillah. Ibu mau ngaji dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat ngaji di Panti Asuhan Ranajaya. Mudah-mudahan ilmu saya berkah di dunia dan di akhirat, bisa saya pakai. Mau naik motor baca Bismillah, itu sunnah. Mau makan baca Bismillah. Nah, itu yang kedua sunnah. Yang ketiga makruh nih. Kalau makan jengkol sama petainya itu kecomot sama nasi, kita lihat makan nasi nggak apa-apa.
Tapi dari awal kita udah mengaji gol, bismillahirrahmanirrahim, itu makro. Itu makro ya. Sama satu lagi mohon maaf, Pak, saya sampaikan mohon maaf. Ketika ibu-ibu melihat senjata bapak, itu makro. Begitupun sebaliknya, bapak juga melihat punya ibu gitu. Baca bismillah itu makro, jangan. Terus bacaannya apa yang benar? Salamun qaulan mir rabbir. Nah, itu pakai. Nanti kalau jawab salamun qaulan mir rabbir rahim. Yang keempat mubah kayak ini bismillahirrahmanirrahim. Ini mubah. Ini mau baca boleh, nggak baca juga nggak apa-apa. Pindahin sesuatu. Itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Salawat serta salam hadirat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan diberikan keselamatan. Wa ba'du, dan setelah itu, fahadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam, maka ini kitab dinamakan wasiatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Qala, bersabda, da'ani kepadamu. Jadi Rasulullah SAW ngomong nih pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan sepupu ya, nanti juga dipanggil, Ali sini ke rumah gitu. Dipanggil tuh Sayyidina Ali ke rumah, disuruh singgah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, ngomong nih Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, anta mini bimanzilati Haruna bin Musa alaihi salam, ghaira annahu la nabi ba'di. Wahai Ali, kamu bersamaku ini seperti Nabi Harun dan Nabi Musa, tapi tidak ada lagi Nabi setelah itu, kata Rasulullah SAW. Inni usikal yawma biwasiyatin in anta hafiztaha ishtah hamidan wa mutta syahidan wa ba'athaka Allahu yawmal qiyamati faqihan aliman. Sesungguhnya akan kuwasiatkan, memberikan wasiat pada hari ini. Sesungguhnya jika engkau menjaga wasiat ini, kamu akan hidup terpuji dan mati dalam keadaan syahid, dan kamu dibangkitkan pada hari kiamat faqihan aliman, dalam keadaan orang yang ngerti ilmu apa? Ilmu agama ya, faqihan aliman. Apa saja wasiatnya? Yang pertama, ya aliyu man akalal halala sofa dinuhu waraqqa qalbuhu walam yakul li da'watihi hijabah. Wahai Ali, siapa orang yang makan makanannya halal ya, maka akan bersih agamanya dan lembut hatinya, dan ada doanya itu tidak akan terhijab. Selanjutnya, ya Ali man akala syubuhati ishtabaha alaihi dinuhu wa aslama qalbuhu. Wahai Ali, siapa yang makan makanan subhat, maka akan tersamarkan agamanya dan hatinya akan gelap. Tuh syubhat. Apa sih yang syubhat itu? Yang gak jelas ya Pia. Asal usulnya itu nggak tahu. Man akalal harama mata qalbuhu wa khafa dinuhu wa dha'ufa yaqinuhu wa hajiballahu da'watahu wa qalat ibadatuhu. Dan siapa orang yang makan makanan haram, itu hatinya akan lemah, dan lemah agamanya, dan lemah keyakinannya, dan terhijab doanya, dan sedikit ibadahnya. Nah, ini orang yang suka makanan-makanan haram, yang suka korupsi, main judi. Lihat aja, kok kita kadang-kadang bingung ya, kok makin kaya gitu ya. Benar gak Bu? Makin tajir lah bahasanya, makin banyak duitnya. Itu namanya istidrat Bu. Lagi diulur sama Allah, dikasih terus. Kalau sekarang judi namanya judi online Bu. Online, main slot, hati-hati, kita pantau anak kita, keluarga kita, bahkan nanti kita lihatin jangan sampai terjerat nauzubillahi min iya. Kan ibu mau ngaji kesini dan ke Majelis Talim ini pengen hidupnya berkah kan? Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan.
Ibu pulang dari sini ya ketemu anak, ibu sampaikan, nah tadi ngaji di sono ya, sholat jangan ditinggalin, ngaji jangan ditinggalin, puasa zakat. Nah itu apa, ilmu bermanfaat tuh. Nanti ketika kita nggak ada, anak kita ngaji baca Bismillahirrahmanirrahim, ketika di kuburan malaikat mengirimkan pahala dan maghfirah, itu ditanya sama kita, ayu syain haza, pahala dari mana ini? Ono anak kamu, keturunan kamu di dunia lagi belajar Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan ragu-ragu untuk masukkan anak ke pengajian. Kalau emang mau bisa anaknya teman pesantren, pesantren. Tapi kalau mau umum, jangan sampai ninggalin pengajian. Sebagai orang tua harus perhatian, karena buat amal kita juga. Ya kan, salah satu amal yang dibawa kita meninggal itu adalah doa seorang anak yang soleh. Ini yang ketiga ya Bu. Ya aliyu idza ghadaba Allahu ala ahadin razaqahu Allahu malan haraman. Ini yang tadi Bu. Wahai Ali, apabila Allah marah ya atas seseorang, Allah itu akan ngasih rezekinya yang haram. Dikasih tuh. Orang yang korupsi, orang yang suka manipulasi diterusin. Dikasih terus, nanti ada kelanjutannya. Fa idza shada ghadabahu 'alaihi wa kalla bi syaitanan yubariku lahu fi. Maka apabila Allah sangat marah atasnya dan siap-siap ia bersama syaitan yang membawa hartanya yang haram. Jadi terus saja diikutin. Ya, hatinya ketutup tadi, hatinya gelap. Wa yasabu wa yushghiluhu bid dunya 'anid din. Menemaninya, mencibukannya dia dunia daripada agama. Dikasih kesibukan terus Bu, dicari dunia terus kerjanya, pagi dunia, siang dunia, malam dunia, tengah malam dunia terus dicari. Nah, boleh kan cari dunia? Boleh, tapi jangan lupa akhirat. Kita pakai cara-cara yang halal. Nah itu. Wa yusayyiru lahu umura dunya wa yaqulu. Dan syaitan ini memberi kemudahan dunia dan ia berkata, Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Jadi gini Bu, ada orang yang suka-suka mudah-mudahan tobat, kagak mau ngaji, nggak mau sholat, dia tunda. Dia pikir apa? Allah Ghafurur Rahim. Antar aja tobatnya kalau udah tua-tuaan dikit. Nah, ntar aja masih sehat, masih seger badan kita, badan saya masih enak, ntar aja tua-tuaan dikit. Nah itu dari syaitan. Dia pikir Allah mau pengampun, ntar aja. Allah mau pengasih, mau penyayang, ntar hanya itu. Nah ini hikmahnya kita datang ke majelis taklim. Di dalam kitab Burhatun Nasihin itu ilmu itu diartikan ilmu itu ilin. Ilin itu orang yang berilmu itu nanti akan ditempatkan di tempatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi Bu. Coba kita lihat orang yang berilmu, mau ilmu agama kayak, mau ilmu dunia. Kalau dia berilmu untuk jalan yang kebaikan, sukses gak hidupnya di dunia? Sukses. Mau kerja jadi manajer, kudu bisa accounting, kudu bisa manage orang, bener ya? Kudu bisa tahu perusahaan. Mau dagang, kudu tahu laporan laba rugi, modal berapa, untung berapa. Nah itu kan ilmu, bener gak? Manfaat. Mau beragama pakai apa lagi? Man aroda dunia fa'ilai bil ilmi, wa man aroda al-akhirah fa'ilai bil ilmi, wa man aroda huma fa'ilai bil ilmi. Siapa orang yang pengen dunia dengan ilmu, siapa orang yang pengen akhirat dengan ilmu, dan siapa orang yang pengen kedua-duanya dengan ilmu. Itu ain. Ya, lamnya apa? Ilmu. Lamnya al-lutfu, lembut. Nah ibu di sini ada lembut nih, saya tahu. Ya, karena sering ngaji, waktunya Jumat ngaji. Ini kan Bu ya, saya bukan Ibu. Ibu datang ke sini ke pengajian, emang benar Bu, itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hatinya digerakin oleh Allah. Kita datang ke sini memang secara syariat, secara fisik kita yang gerak, tapi Allah dan Rasulullah SAW yang mau kita datang ke majelis ilmu. Sekarang Ibu boleh hitung, banyakkan di majelis ilmu apa yang di luar? Ya, itu karena pilihan-pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir mimnya malak. Malak itu raja. Orang yang berilmu insya Allah derajatnya diangkat, hatinya lembut, hidupannya berkah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzil mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mughni ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bi halalikal haramika bi ta'atika wal ma'siyatika wa fadlika amalan siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Balika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang punya mohon maaf apabila ada kata yang benar itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.